Halo, pernah kepikiran nggak sih kenapa ya dunia teknologi itu isinya kayaknya itu-itu aja? Nah, hari ini kita bakal bedah sebuah ide yang cukup radikal. Gimana kalau kunci buat mengubah wajah teknologi itu justru ada di tangan anak-anak SD? Yuk kita mulai investigasinya. Kita semua pasti pernah kan? Coba dibayangin, seorang jenius teknologi. Siapa yang muncul di kepala kalian? Kemungkinan besar gambarannya cukup spesifik. Pertanyaannya, kenapa begitu? Kenapa bidang yang penting banget buat masa depan kita ini kok nggak mencerminkan kita semua? Nah, itu dia misteri yang akan kita coba pecahkan bareng-bareng. Nah, ini dia petunjuk pertamanya. Ada peneliti yang punya teori berani. Gimana kalau selama ini kita nyarinya di tempat yang salah? Gimana kalau solusi buat masalah keragaman di dunia teknologi itu bukan di ruang rapat perusahaan, tapi justru di ruang kelas anak SD? Hipotesis mereka, intervensi sejak dini, itu adalah segalanya. Tapi kan teori doang nggak cukup ya, harus ada bukti kuatnya. Jadi sekarang kita bakal jadi detektif. Kita akan gali data dari sebuah studi penting buat cari tahu, beneran nggak sih ngajarin anak-anak soal komputer dari kecil itu bisa mengubah keadaan? Yuk kita cari tahu. Oke, setiap investigasi yang bagus itu dimulai dengan memahami tempat kejadian perkaranya. Sebelum kita cari solusi, kita harus paham dulu masalahnya apa. Mari kita identifikasi tersangkanya. Rintangan apa aja sih yang selama ini menghalangi jalan? Jadi, para peneliti ini nemuin ada dua biang keladinya. Pertama, hambatan struktural ini tuh kayak pintu yang beneran dikunci. Nggak semua sekolah, nggak semua anak punya kunci buat dapetin pendidikan ilmu komputer yang bagus. Terus ada hambatan sosial. Nah ini lebih licik, kayak dinding tak kasat mata yang dibangun sama stereotip. Dinding inilah yang seolah-olah ngebisikin siapa yang pantas dan nggak pantas ada di dunia teknologi. Terus akibat dari rintangan-rintangan ini apa? Wah, parah banget. Penelitian ini ngomong belak-belakan. Dari semua bidang STEM, ilmu komputer itu yang paling sedikit perempuannya. Ini bukan sekedar angka loh, ini sebuah krisis. Dan inilah masalah yang harus kita beresin. Oke, masalahnya udah jelas. Sekarang kita lihat solusi yang ditawarkan para peneliti. Idenya sebenarnya simpel, tapi dampaknya bisa besar. Gimana kalau kita wajibkan semua siswa belajar ilmu komputer mulai dari sekolah dasar? Nah, disinilah letak kejeniusannya. Ini bukan soal mengubah anak-anak jadi coder profesional, bukan. Tapi tentang ngajarin mereka cara berpikir seperti seorang ilmuwan komputer. Konsep ini namanya berpikir komputasi. Semacam superpower buat ngambil masalah yang gede dan rumit, terus dipecah jadi bagian-bagian kecil yang gampang diatasi. Ini skill yang kepake seumur hidup. Terus gimana caranya ngajarin konsep gede ini ke anak-anak? Ya, lupakan deh layar hitam penuh kode yang bikin pusing. Seperti yang bisa kalian lihat di sini, mereka pakai teka-teki visual yang seru dan permainan yang menarik. Anak-anak jadi belajar konsep penting kayak urutan dan algoritma tanpa mereka sadari. Mereka cuma ngerasa lagi main aja. Oke, teorinya keren, metodenya asik, tapi berhasil nggak? Apakah anak-anak ini beneran jadi lebih pinter? Nah, ini saatnya kita lihat bukti nyatanya dari data. Jawabannya jelas banget, berhasil. Lihat aja grafik ini. Selama 6 bulan kelihatan banget kan kurva nilainya geser ke kanan, ke arah nilai yang lebih tinggi. Artinya, secara umum, anak-anak ini beneran jadi jago soal berpikir komputasi. Dan, nah, ini bagian paling pentingnya. Coba perhatiin baik-baik grafiknya, terutama yang buat anak kelas 4 di sebelah kanan. Waktu tes pertama di bulan Januari, ada jarak yang lumayan kelihatan antara anak laki-laki biru dan perempuan merah. Tapi lihat deh, apa yang terjadi pas tes akhir di bulan Juni. Jaraknya itu hampir hilang. Ini bukti nyata kalau program ini bisa menciptakan kesetaraan. Jadi udah kelar dong kasusnya. Anak-anak jadi pinter, kesenjangan gender juga menipis, selesai. Tapi tunggu dulu. Seperti di setiap cerita detektif yang bagus, selalu ada plot twist. Sekarang, kita sampai di bagian yang bikin para penelitinya sendiri garuk-garuk kepala. Ada sesuatu yang tersembunyi di dalam data, sebuah temuan yang nggak disangka-sangka, yang mengubah segalanya. Ini jadi menimbulkan satu pertanyaan besar. Kalau semua siswa kemajuannya pesat, apa sih sebenarnya bumbu rahasia yang bikin ini semua berhasil? Dan inilah plot twist-nya. Logikanya kan makin sering ikut kelas, makin banyak belajarnya, makin pinter kan? Ternyata salah. Lihat data ini. Grafiknya nunjukin kalau nggak ada hubungan yang jelas antara jumlah kelas CS dengan seberapa besar kemajuan siswa. Ada yang kelasnya sedikit tapi kemajuannya pesat. Ada juga yang sebaliknya. Ini kan aneh. Jadi kalau bukan jumlah kelasnya, terus apa dong? Jawabannya ternyata sama sekali bukan tentang muridnya. Kuncinya ada di gurunya.
faktor penentu paling besar keberhasilan siswa itu ternyata bukan berapa banyak pelajaran yang mereka dapat, tapi seberapa bagus pelatihan gurunya, seberapa percaya diri, dan seberapa semangat guru mereka pas ngajar. Ternyata guru yang hebat itu adalah kuncinya. Investigasi kita belum selesai loh. Mengubah skill itu satu hal, tapi mengubah mindset, itu beda lagi ceritanya. Mari kita lihat gimana program ini mempengaruhi apa yang dipikirkan dan dirasakan siswa tentang ilmu komputer. Karena pada akhirnya, keyakinan mereka lah yang menentukan pilihan mereka di masa depan. Nah, di sini ceritanya jadi sedikit lebih rumit. Program ini berhasil di beberapa area. Seperti yang bisa kalian lihat, program ini sukses menutup kesenjangan gender dalam persepsi soal robotika. Tapi di luar dugaan, program ini justru malah sedikit memperlebar kesenjangan persepsi soal tablet. Ini pengingat penting bahwa setiap detail dalam kurikulum itu penting banget. Dan ini nih, mungkin salah satu petunjuk paling penting dari semuanya. Waktu ditanya siapa panutan mereka di bidang CS, anak-anak perempuan cenderung nunjuk guru mereka, yang kebetulan sebagian besar juga perempuan. Sementara itu, anak laki-laki nunjuk ayah mereka. Pesannya jelas banget, representasi itu penting. Melihat seseorang yang mirip denganmu di depan kelas, itu bisa bikin perbedaan besar. Oke, investigasi kita hampir selesai. Kita udah ngikutin jejak data, nemuin plot twist, dan nganalisis semua buktinya. Sekarang waktunya menyimpulkan. Apa sih pelajaran paling penting yang kita dapat dalam perjalanan menuju kesetaraan di dunia teknologi? Jadi, kesimpulannya bisa kita rangkum jadi 3 langkah penting. Pertama, mulai dari kecil dan kasih akses buat semua orang. Hancurkan pintu yang terkunci itu. Kedua, dan ini yang paling krusial, investasilah pada guru. Pelatihan guru yang hebat itu bukan sekedar bonus, tapi fondasi utamanya. Dan ketiga, rancang materi yang inklusif. Pastikan semua orang merasa diterima di pesta teknologi ini. Jadi, kita tutup penelusuran kita kali ini dengan satu pertanyaan besar buat kita semua. Kalau ternyata satu orang guru yang hebat bisa menjembatani kesenjangan, gimana caranya kita mastiin bahwa setiap anak di setiap sekolah mendapatkan kesempatan yang sama? Nah, itulah tantangan kita selanjutnya. Terima kasih sudah ikut dalam penelusuran ini.